Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin berbagi pengalaman ya tentang adanya makhluk halus atau makhluk gaib di tempat peribadatan. Loh, tempat beribadah kok ada makhluk halusnya toh Mbak? Padahal di situ ada tempat beribadah, harusnya kan panas ya. Kok bisa ya ada makhluk halusnya Mbah ya? Nah ini menarik ya, karena kemarin ada yang tanya itu. Nah maka Mbah akan jelaskan secara detail ya. Nah, tempat beribadah di sini ada beberapa macam ya. Dalam hal ini adalah masjid ya. Masjid umat Islam untuk sholat itu, candi atau mungkin wihara, bisa kelenteng, bisa di sini adalah stupa atau punden untuk sembahyang ya, sembahyang beragama untuk Hindu ya, dan kepercayaan lain. Nah, ini pertama akan kita bahas adalah masjid ya. Mbah ini dulu pernah di suatu tempat di Solo, itu ada masjid yang memang sudah lama ya, dibangun pada masa setelah kemerdekaan dan tidak dirubah dan tidak bertukar sama sekali. Nah, ketika sholat di situ Mbah ada yang makmum. Loh, ada yang makmum ya, tapi ternyata setelah selesai salam terakhir makmumnya nggak ada, padahal ada makmum. Nah, terus seperti itu lagi, 2 kali 3 kali seperti itu lagi. Terus beredar kabar memang di situ ada jinnya yang jin muslim ya, jin muslim bukan jin yang kafir ya, jin muslim dan selalu makmum ya. Kalau ada yang makmum itu berarti memang baik ya, dalam arti tidak ada niatan yang buruk dan insya Allah tidak mengganggu. Nah, kenapa di tempat itu tidak terbakar, tidak panas nih? Karena satu, dia ada jin muslim ya. Yang kedua, tingkatannya beda dengan hantu ataupun lembut atau mungkin yang sifatnya kasar. Tingkatannya sudah berbeda. Yang ketiga, dia juga punya tugas di situ menjaga rumah Allah ya, Baitullah, agar tidak terganggu oleh pihak lain ataupun terkotori oleh pihak manusia atau yang lain. Nah, ada cerita dulu ada yang bermalam di teras masjid itu, dipindah di kubahnya. Kubah di atas loh, lantai 2 loh, di pian-piannya loh, pian itu apa ya, kayak apa ya namanya ya, kayak tataan gitu loh, di situ itu. Terus ada yang malah dipindah, tidur itu dipindah di atas sumur, tapi nggak jatuh, kepalanya di ujung, kakinya di ujung, tapi nggak jatuh. Tuh yang tahu malah mau wudhu itu loh, ada mau wudhu loh, karena uang keturunan kono digugah, mau lihat tapi nggak jatuh ke bawah. Nah itu Allah alam. Nah, yang tingkatannya berbeda ya. Nah, ini yang kedua adalah candi atau mungkin stupa atau mungkin kita ambil contoh adalah candi Borobudur ya, atau mungkin candi-candi yang lain, tempat beribadah umat Buddha. Jadi di situ Mbah pernah berada di Gedong Sono, Candi Gedong Sono. Itu di candi yang ketiga itu ada 3 stupa, di situ ada 3 rangkaian ya, 3 rangkaian candi kalau nggak salah ini. Di candi yang ketiga itu, di dalamnya itu ketika Mbah masuk, karena memang ya tidak ada unsur Mbah itu ngapa-ngapain, hanya untuk mengagumi saja. Mbah melihat itu biarawati ya di situ ya, ada biarawati meditasi di situ. Mbah ya kaget ya, loh kono biarawati. Karena itu dari perempuan ya, kalau Mbah lihat itu perempuan di situ, tapi perbawanya itu luar biasa. Mbah juga cuma senyum gak salam, dia juga fokus pada ibadahnya. Mbah tidak ganggu, tapi memang itu kekuatannya luar biasa. Di candi yang itu berapa ya, 6-7 itu ya, dia tinggal stupanya aja, tinggal bawahnya itu sebuah seperti itu. Ketika masuk ke komplek itu, Mbah melihat ya ada seperti apa ya, sosok biksu ya, kayak biksu biarawati ya, biarawan ya, itu di situ itu ya luar biasa gede ini. Wallahu alam. Nah itu ya, mereka juga memang penjaga dari tempat itu tanpa ada unsur apapun. Kalaupun ada yang masuk ya wallahu alam, itu karena memang di situ memang pusananya luar biasa. Nah, tanpa menyudutkan pihak lain ya. Nah itu seperti itu. Nah yang ketiga itu kelenteng atau mungkin
yang biasa dipakai untuk umat Tionghoa ya. Jadi di situ kelenteng ya, pura atau kelenteng ya, itu sering, malah itu sering, karena memang kepercayaan seperti itu kan. Di situ juga banyak dupa, sajian ya, kayaknya banyak di situ. Dan memang di situ ada leluhurnya juga nih, leluhur dari dewa ya, mungkin itu tingkatannya udah dewa ya. Mbah tidak tahu, wallahu alam, memang itu tidak ingin mengupasnya ya, karena kepercayaan lain ya. Wallahu alam, memang itu tingkatannya sudah tinggi. Nah, di situ juga ada, dan beberapa acara ritual keagamaan, beliau juga ada yang datang, ada yang keluar. Kalau Mbah lihat seperti itu lah ya. Nah, itu tidak ada masalah ya. Kita menghormati kepercayaan lain. Nah, setelah itu kita, Mbah Mul itu pernah ke daerah mana itu, Banyuwangi ya, Bali ya, itu yang di situ juga banyak pura-puranya ya. Puranya itu seperti itu juga ada. Ketika ada kelewat gitu, ada juga yang apa namanya ya, juga yang beribadah di situ, dan itu adalah sosok seperti kayak Brahmana itu ya, itu wallahu alam, dan tingkatannya memang tingkatan yang lain ya, kita tidak bisa mengukurnya ya, luar biasa. Nah, kalau itu apakah termasuk dalam golongan jin atau mungkin luhur? Wallahu alam. Tetapi kalau dari segi pancaran perbawa dan auranya, itu adalah makhluk yang sudah melewati level yang tinggi, tingkatan tinggi, dan memang berhubungan dengan kepercayaan dan juga dari unsur agama itu. Wallahu alam. Berarti di semua agama itu ada, Mbak? Ada. Baik di masjid, di pura, di candi, di kelenteng, ataupun di tempat pesanggerahan, itu ada penjaganya. Dan apakah itu salah? Tidak. Mereka memang ditugaskan atau bertugas di situ menjaga tempat itu. Wallahu alam. Nah, seperti halnya di Baitullah ya, Ka'bah itu dijaga oleh ribuan malaikat, dan beberapa unsur gaib luar biasa, itu pancaran luar biasa, karena di situ juga banyak orang yang tawaf, zikir, tawaf muter itu ya, dan itu pusaranya luar biasa. Wallahu alam. Nah, terlepas dari kita nyembah atau tidak pada unsur atau tempat itu, yang pasti tempat itu adalah tempat untuk kita ning, atau mungkin tempat untuk kita itu nyenyuwun, atau mungkin nyembah marang Gusti Pangeran Akarya Jagat, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi unsurnya walaupun ada yang memang di situ ya memang menjaga atau mungkin menjadi penunggu tempat itu atau menjadi santri di tempat itu sudah tidak masalah. Nah, ngomongin masalah santri, Mbah dulu pernah di daerah di pesisir selatan Solo ya, itu ada pesantren goib ya. Jadi di situ santrinya ada beberapa makhluk goib atau jin ya, yang ada, dan di situ selalu ngaji mujahadah ya di tempat selatan waduk gitu ya. Wallahu alam, Mbah gak akan menyampaikan itu. Yang pasti itu ada. Ya, apakah salah? Tidak. Kita hormati tanpa harus menyalahkan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.